Berdamai dengan masa lalu. Ada banyak orang merasa kesulitan untuk berdamai dengan masa lalu. Sebagian bahkan tidak tahu bagaimana cara berdamai dengan masa lalu. Melalui renungan kita kali ini, kita mau belajar bagaimana cara berdamai dengan masa lalu melalui pengalaman hidup beberapa tokoh Alkitab. Pengalaman adalah sesuatu yang didapatkan oleh semua indera kita sebagai seorang manusia melalui sebuah peristiwa. Bisa berupa emosi, rasa, ingatan, dan sebagainya. Nah, dari pengertian tersebut, maka terlihat jelas adanya perbedaan antara pengalaman dan peristiwa. Pengalaman adalah sesuatu yang didapatkan ketika suatu peristiwa itu terjadi dalam kehidupan seseorang. Pengalaman yang diperoleh seseorang akan sangat berdampak bagi perkembangan hidup orang tersebut, baik secara emosi, kepribadian, maupun cara pandang seseorang. Pengalaman-pengalaman itulah yang dimaksudkan dengan masa lalu. Peristiwa yang dialami memang bisa juga disebut sebagai masa lalu. Namun yang berdampak bagi kehidupan masa kini dan masa depan seseorang adalah pengalamannya di masa lalu. Kalau kita mendengar lirik-lirik lagu yang berkisah tentang masa lalu, hampir semua menggambarkan tentang kesedihan, penyesalan, kekecewaan, kemarahan, dan sebagainya. Demikianlah masa lalu seringkali menghambat kehidupan seseorang. Masa lalu yang bagaimana? Masa lalu yang negatif, atau biasa disebut sebagai masa lalu yang buruk. Oleh sebab itu, masa lalu yang negatif itu harus dapat diatasi sehingga tidak menghambat kehidupan seseorang pada masa kini dan masa depannya. Beberapa tokoh Alkitab berhasil berdamai dengan masa lalu mereka yang negatif. Cerita pengalaman hidup mereka dapat menjadi teladan bagi kita untuk dapat berdamai dengan masa lalu. Yang pertama, kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab bernama Yusuf. Yusuf menemukan rencana Tuhan dari peristiwa di masa lalu yang dia alami. Yusuf mengalami peristiwa yang mengancam masa depan hidupnya. Sejak kecil dia sudah dibenci oleh saudara-saudaranya karena merasa bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf. Kemudian kita tahu kisahnya, dia dijual sebagai budak di tanah Mesir. Di tanah perbudakan itu, Yusuf mengalami hal yang buruk berturut-turut seolah tidak ada habisnya. Mulai dari difitnah oleh istri majikannya, kemudian dia harus masuk di penjara. Di penjara dia dilupakan oleh juru minuman dan juru roti yang dia bantu menafsirkan mimpinya. Namun segala pengalaman buruk di masa lalu dalam perjalanan hidup Yusuf tidak menjadikan dia pribadi yang buruk. Yusuf tetap mampu mengampuni saudara-saudaranya yang sebenarnya menjadi biang keladi segala peristiwa yang dialami oleh Yusuf. Sampai-sampai dia bisa berkata di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Apa yang menjadi kunci Yusuf sehingga dia bisa berdamai dengan masa lalu yang begitu buruk? Kuncinya adalah Yusuf dapat menemukan indahnya rencana Tuhan bagi hidupnya. Yusuf belajar untuk dapat mengerti dan memahami rencana Tuhan dalam kehidupannya. Dari sejak muda, dia sudah dapat memahami bahwa rencana Tuhan selalu yang terbaik. Hingga puncaknya ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir,
dia dapat mengambil sebuah kesimpulan penting dalam kehidupannya, bahwa orang dapat mereka-rekakan yang jahat terhadap hidupnya, namun Tuhan mereka-rekakan semua peristiwa masa lalunya untuk kebaikan. Menemukan rencana Tuhan pada peristiwa masa lalu yang buruk memanglah tidak mudah. Namun, hidup ini adalah sebuah pilihan. Mau terus terikat dengan masa lalu yang buruk, atau mau berdamai dengan masa lalu dengan percaya dan menemukan bahwa ada rencana Tuhan yang indah di balik setiap peristiwa yang kita alami. Seperti Alkitab pernah mengatakan bahwa rencana Tuhan yang indah pada waktunya, bahwa rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Percayalah bahwa kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah kehidupan yang berjalan dalam rencana Tuhan. Belajarlah berserah dalam rencana Tuhan, sehingga kita mampu untuk berdamai dengan masa lalu kehidupan kita. Ingatlah bahwa peristiwa masa lalu dalam hidup kita, kemudian lihatlah itu sebagai pengalaman yang Tuhan berikan untuk suatu rencana yang jauh lebih indah dalam hidup kita. Yusuf menemukan rencana Tuhan dari peristiwa masa lalu kehidupannya. Tokoh yang kedua yang kita akan belajar adalah Daud. Daud menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa hidupnya. Daud dapat dikatakan sebagai raja yang paling berhasil dalam memimpin bangsa Israel. Dia selalu menang dalam segala peperangan dan pertempuran melawan musuh. Namun, kita juga melihat bahwa proses kehidupan Daud tidaklah mudah. Ada begitu banyak peristiwa pahit yang dialami Daud. Namun menariknya, peristiwa-peristiwa pahit di masa lalunya itu tidak membuat dia gagal meraih kesuksesan, bahkan tidak membuat Daud menjadi pribadi yang buruk atau jahat. Seperti halnya Yusuf, demikian juga Daud berhasil berdamai dengan semua masa lalu hidupnya. Cara yang dilakukan Daud adalah dengan menyadari bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap peristiwa yang Daud alami. Keyakinan akan penyertaan Tuhan inilah yang membuat Daud mampu untuk berdamai dengan masa lalunya. Daud begitu yakin bahwa seburuk apapun peristiwa yang dialaminya, asalkan Tuhan hadir dan beserta dengannya, maka semua akan baik-baik saja. Pertanyaannya, bagaimana kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Dampak kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sangatlah besar. Bila kita meyakini bahwa Tuhan selalu hadir dalam keadaan hidup kita, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat. Pengalaman masa lalu yang masih kita ingat sampai sekarang adalah pengalaman dari peristiwa penting yang terjadi dalam hidup kita. Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah peristiwa yang paling berdampak bagi hidup kita. Dari berbagai pengalaman hidup, kebanyakan pengalaman hidup yang paling berdampak adalah pengalaman dari peristiwa penting di sekolah, peristiwa penting di keluarga. Daud pun mengalami bagaimana seolah-olah dia tidak dianggap keluarganya. Bahkan dia pernah menuliskan bahwa sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Inilah cara Daud berdamai dengan masa lalu. Dia mampu melihat kehadiran Tuhan yang selalu ada dalam peristiwa yang dia alami. Sehingga dia berkata, sekalipun orang tuanya meninggalkan dia, tidak menganggap dia, tapi Allah hadir dalam kehidupannya. Inilah yang membuat Daud bisa berdamai dengan masa lalu. Daud menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupannya.
Yang ketiga, kita akan belajar dari seorang tokoh dalam Perjanjian Baru bernama Paulus. Paulus adalah rasul Tuhan yang luar biasa. Dia pun mengalami peristiwa yang buruk di masa lalu, namun dia punya cara yang unik untuk berdamai dengan masa lalunya. Paulus melupakan dan menganggap sampah segala emosi negatif di masa lalu. Dalam Filipi 3 ayat 7-8 dia berkata, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus." Paulus mempunyai cara yang unik untuk dapat berdamai dengan masa lalu kehidupannya. Kita tahu bahwa sebelum menjadi rasul yang luar biasa dipakai Tuhan, Paulus merupakan orang yang paling giat dalam menganiaya jemaat. Dia terkenal sangat kejam dan tidak punya belas kasihan. Semua orang yang percaya kepada Tuhan dia bunuh, tidak terkecuali perempuan dan anak-anak. Bahkan pada masa lalu, Paulus merasa bangga dengan semua yang dia lakukan. Bangga dengan gelar, bangga dengan hak istimewa yang dia miliki untuk menangkap dan membunuh orang yang percaya kepada Yesus. Bisa dibayangkan, apabila Paulus tidak mampu berdamai dengan masa lalu tersebut, maka dia akan sulit untuk dipakai Tuhan memberitakan kebenaran Injil. Dia akan dihantui oleh rasa bersalah dan merasa tidak layak menjadi pelayan Tuhan. Dia juga bisa saja merasa hebat dengan kepandaiannya dan semua gelar yang dia miliki. Hal yang luar biasa bahwa Paulus mampu berdamai dengan masa lalunya yang kelam tersebut. Bagaimana caranya? Untuk berdamai dengan masa lalu, Paulus pernah berkata seperti ayat yang tadi kita baca. Dia melepaskan segala sesuatu dan menganggap sampah. Dia melupakan apa yang di belakangnya dan mengarahkan hidupnya kepada apa yang di hadapan. Bagi manusia, melepaskan merupakan sesuatu yang tidak mudah, sebab kecenderungan manusia itu adalah untuk memegang, menggenggam, atau mempertahankan sesuatu, bahkan untuk sesuatu yang jelek sekalipun. Contohnya, untuk melupakan seseorang yang jelas-jelas menyakiti kita saja terasa sulit. Malah sebaliknya, kebencian dan kemarahan dalam diri kita membuat kita terus-menerus membayangkan dan mengingatkan orang tersebut, mengingat orang tersebut. Kenapa begitu sulit melupakan? Karena kita mau melupakan dengan cara yang tidak tepat. Oleh sebab itulah manusia sulit untuk melupakan. Belajarlah dari Paulus bahwa untuk melupakan ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, menganggap pengalaman buruk itu sebagai sampah. Dan yang kedua, mengarahkan hidup kita ke depan, bukan ke belakang. Yang dimaksud menganggap sampah bukanlah membenci orang atau peristiwa masa lalu yang menyakiti kita, namun lebih kepada dampak buruk dari peristiwa di masa lalu itulah yang kita buang sebagai sampah kehidupan. Ingatlah bahwa tidak bisa berdamai dengan masa lalu akan menyulitkan hidup di masa kini dan menghambat kesuksesan di masa depan. Maka dari itu, belajarlah untuk dapat berdamai dengan masa lalu. Lakukanlah cara berdamai dengan masa lalu yang dilakukan oleh para tokoh Alkitab yang sudah kita pelajari tadi. Selamat berdamai dengan masa lalu. Tuhan Yesus